Ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka wa adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Allah bertanya, apa gerangan yang membuat kamu jadi keblinger begini? Kenapa membuat kamu jadi tidak mengenali Tuhanmu? Allah yang bertanya. Tadi bertanya, mungkin kita ma'rifat. Allah bertanya, kenapa kamu gak kenal aku juga? Apa sebabnya? Padahal kata Allah, Allah itu allazi khalaqaka. Allah itu yang menciptakan kamu kan? Masa nggak kenal juga? Fasawwaka, dan dia pula yang menyempurnakan wujudmu di sini. Wa adalak, sampai bisa berdiri, bisa bekerja sebagainya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan Allah berdiri. Dan kamu kan yang menggambarkan Allah. Di mana digambar oleh wa yusawwirukum fa'ahsana suwarakum huwa alladzi yusawwirukum fil arham. Di dalam perut ibu kita Allah yang menggambar, dan tidak ada gambar yang sama. Hidung saja ada 700 miliar hidung. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sempuk menuju seperlunya, yang kayak udun. Ada lubangnya saja, ada yang semuanya digambar spesial. Kenapa kamu nggak kenal juga? Allah yang bertanya, malah bukan Bapak Jawab yang nanya, kenapa Anda nggak kenal juga? Bukankah Allah yang menciptakan kamu? Bukan Allah yang menggambar kamu? Bukan Allah yang menyembah kamu? Kok nggak kenal juga? Kenapa? Sebetulnya bahwa manusia ini pada saat Allah mencipta nafsu itu sudah ada sejak kita masih di dalam perut ibu kita, dan nafsu kita sudah kenal Allah. Yuk kita baca firman Tuhan. Wa akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ketika manusia dicipta oleh Allah dari punggung Adam, yaitu dari sperma dan sebagainya. Setelah jadi zuriyatahum, turunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas nafsu mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bayangkan. Qalu bala syahidna, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Berarti kita dulu sudah kenal Tuhan. Kenapa sekarang nggak kenal? Ada apa sesungguhnya? Ini yang jadi persoalan. Ada yang masih ingat nggak waktu ditanya Allah, alastu bi rabbikum? Kenapa nggak ingat? Sudah linglung bersalahnya. Nah, ini bukan main-main. Dan sekarang ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa ketika kita masih berbentuk janin dan kita ditaruh nafsu di situ, kita sudah punya keinginan. Kita dalam janin sudah bermimpi, dan kita punya keinginan, ini senang, ini tidak senang. Dan kadang-kadang keinginannya tidak sama dengan sang ibu yang mengandungnya. Maka kita perhatikan orang ngidam itu kadang-kadang punya keinginan yang aneh-aneh. Jam 2 malam di Mesir, di Kairo, ada seorang perempuan diantar istrinya mobil ke stasiun di Kairo. Itu penjaga semuanya, ada apa Bu? Ini istri saya ingin pegang lokomotif.
Oh begitu, sedang mengandung. Oh begitu, baik, diantar. Terus masuk, pegang, udah cukup, pulang lagi. Begitu jauhnya dari Asyut ke Kairo, hanya ingin pegang lokomotif. Ada nggak ibu-ibu yang waktu ngidam suka makanin tanah dibakar? Waktu ibu hamil pernah nggak melihat suami benci banget? Pernah nggak? Itu artinya bahwa sejak kita masih janin, kita sudah punya keinginan. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Nah, makanya ketika ibu sedang hamil sering muntah-muntah, itu karena makanan yang dimakan ibunya si janin tidak suka. Janin dalam perut itu sudah bisa berkomunikasi sebetulnya. Dia bisa mendengarkan suara bapaknya. Dia bisa mendengarkan suara ibunya. Dan bisa berkomunikasi. Di suatu hari di Amerika, konon kabarnya orang hamil itu masuk dalam ruangan laboratorium, perutnya itu ditempelin dengan lakban dan sebagainya, kabel-kabel, akhirnya janin itu kelihatan di layar. Lalu disetelkan lagu-lagunya Celine Dion, lagu-lagunya Stevie Wonder. I just call to say I love you. Lagunya lembut. Sang janin bergoyang, ikut menari dengan lagu yang lembut itu. Begitu diputar lagunya Michael Jackson, lagu Thriller, pelojotan gitu bayi. Makanya jangan aneh, ada anak kecil masih umur 4-5 tahun sudah bisa menirukan lagu-lagu yang disiarkan di TV. Bahkan jogetnya juga sudah pintar. Kata orang tuanya, gatekan temennya gitu. Artinya kok pinteran banget. Ya iya, diajarin sejak dalam janin kok, dalam perut. Ibunya keluar masuk diskotek soalnya. Bahkan janin itu sendiri itu bermimpi. Saya tidak ingat. Tapi kapan saya mimpi saya tidak ingat. Tapi saya sering sekali dulu waktu kecil, saya tidak ingat. Itu sering kali saya naik perahu, naik papan terbang, melayang-layang gitu. Saya merasakan impian itu melekat. Jangan-jangan itu ketika saya dalam perut ibu, saya terapung-apung di air ketuban itu barangkali. Jadi yang jadi kembali, Allah bertanya kepada Jamal, kenapa engkau tidak kenal aku? Gitu saya masih. Terima kasih Ibu ya. Barangkali ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abdul Rahman dari Eroni. Begini, mohon dijelaskan, ada sab'a samawati wal ardh. Mohon dijelaskan ya tingkatan-tingkatannya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 langit. Langit itu apa sih? Langit yang mana? Karena kalau kita bicara langit yang mana? Langit tidak satu. Setiap planet ya itu punya langit sendiri. Bintang juga punya langit sendiri. Yaitu adalah lapisan-lapisan atmosfer
seperti ozon dan sebagainya. Itu ada 7 lapisan. Yang tahu persis adalah antariksa, NASA itu tahu persis bagaimana supaya dia keluar dari bumi itu harus menembus lapisan-lapisan itu. Wa khalaqna fawqakum sab'an shidada, sangat keras sekali, nggak bisa ditembus. Sehingga ketika ada meteor pun sebelum jatuh ke bumi itu sudah lumatul, ya, menabrak atmosfer ini. Yang jadi persoalan adalah ingin saya tanyakan mungkin lebih indah lagi. Allah mencipta langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tetapi ada beberapa surat ayat dalam Al-Quran yang mengatakan alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan antara keduanya waktunya tetap fi sittati ayyam. Bayangkan, bikin langit dan bumi 6 hari, bikin langit dan bumi, dan di antara keduanya juga 6 hari. Kok 8 hari kayak ditambah 2 hari? Ternyata enggak 6 hari. Ini rokok, ini kacamata, ini handphone. Saya bikin kacamata, rokok, dan handphone 6 hari. Saya ambil rokoknya, saya bikin kacamata dan handphone 6 hari. Berarti wa ma bainahuma tidak ada ketentuan waktunya. Nah, di antara keduanya ini adalah di luar langit bumi ini. Jadi kenapa tidak dibikin 7 hari ya 8 hari? Kan al-ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi samaniyati ayyam, kan begitu seharusnya mah. Nampak masa 6 hari juga. Langit bumi 6 hari, langit bumi dan antara keduanya 6 hari juga. Pernah perhatikan nggak? Ya kenapa? Karena di antara bumi ini adalah materi gelap yang tak terhingga, sekalipun jaraknya 50.000 tahun cahaya. Kalau kecepatan cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau kita bikin pesawat kecepatan cahaya 1 detik, itu kita bisa mengelilingi bumi 7,5 kali 1 detiknya. Dikalikan 50.000 tahun, tetap 6 hari. Ya karena kegelapan ini, materi gelap ini sesungguhnya adalah merupakan neutron-neutron positif dan neutron-neutron negatif yang saling menghancurkan. Dan ketika saling menghancurkan itu menimbulkan energi gelap.